Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawan dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 053282433 dengan mata kuliah hari ini yaitu Pancasila. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, lalu ada Piagam Jakarta dan PPKI, serta nilai-nilai yang masih relevan bagi generasi muda saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. BPUPK, awal perumusan dasar negara. Awal proses lahirnya Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada 1 Maret 1945. BPUPK dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya adalah Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini peristiwa utamanya yaitu pidato Soekarno memuat 5 prinsip persatuan. Nah, untuk pelajaran bagi generasi mudanya adalah belajar sejarah membantu memahami tanggung jawab kebangsaan dan kepemimpinan. Kemudian Piagam Jakarta mencapai titik temu ideologis. Setelah sidang BPUPK, lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan pembukaan UUD 1945. Namun pada awalnya terdapat 7 kata yang dianggap dapat menjadi perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Akhirnya, para tokoh sepakat menghapus 7 kata demi persatuan bangsa Indonesia dan menjaga persatuan nasional. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan beberapa golongan. Oke, selanjutnya PPKI dan pengesahan formal Pancasila. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI memiliki tugas untuk mempersiapkan pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa ini menjadi momen penting karena Pancasila akhirnya disepakati sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya nilai-nilai inti Pancasila dan penafsiran singkatnya. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era media sosial, sering terjadi perdebatan, konflik, penyebaran ujaran kebencian, dan banyak lagi. Oleh karena itu, generasi muda harus mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menggunakan media sosial secara bijak. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Oke, terakhir refleksi apa yang harus kita pelajari untuk generasi muda. Menjaga persatuan, utamakan kepentingan bangsa dan dialog lintas perbedaan. Jadi kita harus bisa menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari, contohnya pada media sosial. Menjaga toleransi di ruang digital, itu sangat penting banget karena di era digital sekarang sosial media sangat luas. Ujaran kebencian di mana-mana, sangat gampang sekali kita terkena hoax. Jadi kita harus tetap jaga sesama, kita tetap sopan, kritis, dan bebas hoax. Gunakan musyawarah, selalu gunakan musyawarah kita di semua tempat untuk menyelesaikan permasalahan atau perdebatan, menyelesaikan perbedaan apapun atau perdebatan apapun yang terjadi. Lalu berkomitmen pada keadilan sosial. Wujudkan tindakan nyata dan untuk mengurangi ketimpangan. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya pada tugas kali ini. Kurang atau salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.